Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Anggreni, NPM 200105024. Saya dari kelas B Tadris Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan tentang software. Pengertian software. Software adalah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan fungsi tertentu. Fungsi utama software. Yang pertama, software berfungsi sebagai dasar kebutuhan komputer agar dapat dioperasikan dengan baik. Yang kedua, software memiliki fungsi dalam mengatur hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer. Dengan begitu, komputer yang digunakan dapat bekerja dengan baik sesuai pekerjaan apa yang dibutuhkan. Yang ketiga, software juga dapat digunakan sebagai penghubung antara beberapa software yang lain dengan hardware komputer. Yang keempat, software juga dapat berfungsi sebagai penerjemah perintah pada software lain yang ada dalam bahasa mesin. Dengan begitu, hardware pada komputer pun bisa mengerti dan menerimanya dengan baik. Yang kelima, perangkat lunak komputer ini juga dapat digunakan dalam mengidentifikasi sebuah program di dalam komputer. Contoh-contoh software. Yang pertama, Microsoft Office Word. Yang kedua, Microsoft Office PowerPoint. Yang ketiga, Microsoft Excel. Yang keempat, Mozilla Firefox, dan lain-lain. Selanjutnya, komponen software. Yang pertama, sistem operasi atau operating system. Perangkat lunak jenis ini digunakan untuk mengatur setiap perangkat keras yang sudah terhubung dengan CPU komputer. Selain itu, ia juga berfungsi dalam menerjemahkan aktivitas serta mengatur seluruh proses yang terjadi dan diperintahkan oleh user pada CPU, sehingga perintah user tersebut dapat dikerjakan komputer dengan baik. Yang kedua, program aplikasi atau application program. Program aplikasi merupakan salah satu kategori software yang digunakan untuk membantu sebuah pekerjaan seorang pengguna komputer untuk bisa mengolah berbagai macam data komputer. Perangkat lunak komputer pada umumnya hanya diinstal sesuai dengan kebutuhan dari seorang pengguna komputer tersebut. Contohnya, Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Access, Photoshop, web browser, game, dan masih banyak yang lain. Yang ketiga, utility software atau program tambahan. Utility software merupakan salah satu kategori software yang bertugas menjaga dan melindungi suatu sistem komputer, tetapi tidak berhadapan langsung dengan sebuah hardware. Contohnya, software antivirus, firewall, disk defragmenter, screensaver, dan lain sebagainya. Yang keempat, programming language atau bahasa pemrograman. Programming language merupakan salah satu bahasa yang biasa digunakan oleh seorang pengguna komputer untuk mempermudah sebuah komunikasi dengan komputer. Programming language biasa dikatakan juga sebagai sebuah standar bahasa yang merupakan suatu instruksi untuk berkomunikasi dan memberikan suatu perintah pada komputer tersebut. Contohnya, PHP, Java, Python, C, Perl, dan lain sebagainya. Selanjutnya, jenis-jenis lisensi software. Yang pertama, lisensi komersial adalah sejenis lisensi yang biasa ditemui pada perangkat lunak seperti Microsoft dengan OS Windows dan Office-nya, Lotus, Oracle, dan sebagainya. Yang kedua, lisensi trial software adalah jenis lisensi yang biasa ditemui pada software untuk keperluan demo dari sebuah software sebelum diluncurkan ke masyarakat atau biasanya sudah diluncurkan tetapi memiliki batas masa aktif. Yang ketiga, lisensi non-commercial use biasanya diperuntukkan untuk kalangan pendidikan atau yayasan tertentu di bidang sosial. Yang keempat, lisensi shareware mengizinkan pemakainya untuk menggunakan, menyalin, atau menggandakan tanpa harus meminta izin pemegang hak cipta atau copyright. Yang kelima, lisensi freeware
biasanya ditemui pada software yang bersifat mendukung, memberikan fasilitas tambahan seperti plugin dan menempel pada software induk sebagai eye candy yang menempel pada software proprietary Adobe Photoshop. Yang keenam, lisensi royalty free binaries. Serupa dengan lisensi freeware, hanya saja produk yang ditawarkan adalah library yang berfungsi melengkapi software yang sudah ada dan bukan merupakan suatu software yang berdiri sendiri. Yang ketujuh, lisensi open source, membebaskan usernya untuk menjalankan, menggandakan, menyebarluaskan, mempelajari, mengubah, dan meningkatkan kinerja software. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.